Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faya fawzan 'azima amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dipertemukan dalam forum yang mulia ini untuk menjalankan serangkaian ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam kita tujukan pada Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yang kita nantikan sahabatnya nantinya di yaumul akhir. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak utamanya kepada diri saya dan kepada para jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan serta menguatkan iman ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang muttaqin, yang beruntung serta selamat baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam khotbah siang hari ini kami akan sampaikan dengan tema tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa untuk melahirkan ukhuwah Islamiyah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian dan menyendiri dari pergaulan umum. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu hidup berkelompok untuk saling bantu-bantu dan tolong-menolong. Kebiasaan yang saling bantu-bantu akan terlaksana dengan baik jika ada persatuan dan terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, di antara kepentingan manusia yang paling penting adalah persatuan dan tolong-menolong. Dan sebaliknya, kejelekan yang paling jelek adalah perpecahan dan perselisihan serta sikap acuh dan tidak mempedulikan orang lain. Yang penting dirinya selamat dan bahagia. Orang lain mau sengsara atau celaka itu tidak mau tahu dan tidak peduli. Oleh sebab itu, hadirin, Allah telah memerintahkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tolong-menolong sesama muslim. Bahkan kita sesama muslim ini adalah bagaikan saudara atau bangunan yang satu sama lain saling membantu untuk saling menguatkan.
Jika tidak bersatu, maka kita akan hancur, ibarat bangunan rapuh yang bila terterpa angin akan begitu saja mudah roboh. Hadirin kaum muslim yang dimuliakan Allah, anjuran untuk saling tolong-menolong dan persatuan sangat banyak kita temui, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Di antaranya hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya, janganlah saling kalian marah-memarahi, dengki-mendengki, saling bertolak belakang, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Akan tapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi orang Islam memutus tali persaudaraan sesama umat Islam. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Dalam sabda beliau yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Anas bahwa beliau bersabda yang artinya, barang siapa mendatangi hajat saudaranya muslim, maka ada baginya pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang menunaikan haji dan umroh. Dari kedua hadis di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai orang muslim kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong, bersatu padu, yang kaya akan membantu yang miskin, yang tua menjadi yang muda menghormati yang tua, yang kuat menolong yang lemah, yang berpangkat mengayomi rakyat, pimpinan menghormati atau menghargai anggota, dan begitulah seterusnya. Dengan demikian akan tercipta persatuan dan kesatuan sangat dahsyat, bagikan bangun yang satu sama lain saling menguatkan. Jika sudah begitu, maka orang kafir tidak akan berani untuk mengusir orang Islam. Karena jika satu orang Islam disakiti, maka seluruh kaum muslimin membelanya. Jika satu negara muslim dizalimi, maka seluruh negara muslim akan membelanya, membantu dan memperjuangkan atas hak-haknya. Jamaah salat Jumat yang diberkahi rahmati Allah, memang persatuan dan kesatuan saling tolong-menolong itu indah dan sejuk di pandang mata. Betapa tidak kita melindungi orang lain bagaikan kita melindungi diri kita sendiri. Jika salah satu orang lain merasakan kesakitan, mereka seluruh kaum muslimin merasakannya dan bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Dengan sikap saling menghargai ini, maka tidak akan ada orang yang sombong terhadap sesamanya, membanggakan diri di muka bumi ini. Ada suatu ketika Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah mengatakan kepada Sa'ad yang mempunyai anggapan bahwa dirinya itu mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan orang yang ada di bawahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidakkah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah kalian. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu begitu pentingnya persatuan dan kesatuan, juga sikap saling menolong. Maka Rasulullah SAW mengkhawatirkan akan adanya perpecahan. Jika telah timbul perpecahan pada tubuh kaum muslimin, maka orang-orang kafir pun akan menjadi senang dan dengan mudah akan menghancurkan atau mencerai-beraikan kita umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwaan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Innahu tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubaraka fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dan jemaah yang insyaallah dirahmati Allah. Dalam khutbah yang kedua ini, mari kita renungkan dan kita perhatikan tentang firman Allah yang pada intinya Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong. Namun perlu diingat, tolong-menolong dalam Islam ini hanyalah tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Tolong-menolong dalam kejelekan dan maksiat kepadanya itu tidak dibenarkan, seperti mencuri, merampok, menjamret, menodong, menggarong, korupsi, dan lain sebagainya. Menolong model ini bukanlah menolong dalam Islam, karena Islam hanya mengajarkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan. Juga firman Allah yang memerintahkan kepada kita supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar tercipta saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, saling melindungi serta menyayangi, dan tetap menjaga serta menjalin kerukunan khususnya terhadap sesama umat Islam. Terlebih sebentar lagi kita insya Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Mari kita sambut dengan penuh antusias, semata untuk mengharap keridhaan Allah yang berbanyak dengan memperbanyak amal-amalan soleh, serta menjauhi dari sifat-sifat iri, dengki, hasud, ghibah, perselisihan, serta permusuhan. Semoga Allah senantiasa memberikan dan merahmati kita, dan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbil alamin. Demikian khotbah yang dapat kami sampaikan. Bila ada benarnya, datangnya dari Allah. Bila ada kurang dan salahnya, itu dari pribadi saya selaku manusia. Dan mohon dimaafkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warina dibanga wa arina batila batila warina jatinaba. Allahumma inna nas'aluka wa duha wa ngafa wa ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.